Di desa Jatijajar, Wono Asri Film dibuka dengan 3 orang anak yang sedang main di lapangan. Mereka adalah Karta, Wati, dan juga Derajat. Wati mengajak teman-temannya pulang karena sudah waktu maghrib. Karta dan Derajat tidak mau, malah asik bermain. Sana nanggung nih. Kok gitu? Kita kan berangkat bareng. Pulangnya ya bareng lah. Wati pun pulang duluan. Ketika itu tongkat kayu terlempar hingga ke dalam hutan. Tongkat itu terlihat jatuh di dekat sebuah batu. Karena berniat mengambilnya. Setelah lama mencari, akhirnya ia melihat tongkat itu. Tanpa sengaja, tongkatnya tersenggol masuk ke dalam sebuah lubang. Karta memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Tiba-tiba saja, ada yang mencengkram tangannya, hingga salah satu jarinya putus. Di saat itu, Wati yang sedang pulang sendirian, seketika badannya ditarik oleh sesuatu. Ia pun jatuh, lalu terseret cukup jauh. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya, Karta ditemukan selamat. Sementara Derajat tewas, Wati sendiri menghilang, entah kemana. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan, berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan kepada 2 orang anak SATP, yakni Saman dan Adi. Mereka terlihat buru-buru karena terlambat sekolah. Di tengah jalan, Adi menabrak orang gila. Ternyata ia adalah Karta, anak yang jari manisnya putus 30 tahun yang lalu. Kini ia tumbuh jadi dewasa, namun agak sedikit gendang. Dan benar saja, mereka terlambat. Alhasil dimarahi oleh guru mereka yang galak, bernama Boro. Sudah jam berapa ini? Mereka boleh masuk ke dalam kelas, tetapi sepulangnya sekolah, mereka harus menjalankan hukuman dulu. Hukumannya adalah menulis di papan tulis, "Saya tidak akan terlambat lagi," sampai barisan bawah Ayu. Teman sekelas mengejek mereka saat itu. Ayu adalah murid teladan. Di saat semua murid pulang, ia menyelesaikan sebuah latihan soal dan meminta Boro untuk memeriksanya. Tetapi di soal nomor terakhir, tulisannya kurang jelas karena tinta pulpen Ayu habis. Boro pun senang dengan murid seperti Ayu, rajin disiplin, dan mau belajar. Ia pun memberikan pulpen baru sebagai hadiahnya. Ayu senang sekali akan hal itu. Sebelum pulang, Ayu berbisik pada Saman jika tadi pagi ayahnya mencarinya. Oh, Tadi pagi kamu dicariin bapak. Saman seketika teringat jika ia lupa mengantarkan madu ke warung Pak Marto, yakni ayahnya Ayu. jangan ngobrol. Isi madu itu titipan dari kakaknya, yaitu Samyon, untuk dijual di warung Pak Marto. Yang mana uang hasil penjualan madu itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Sama kali ini, Pak Marto memaklumi kesalahan Saman. Tapi jika besok Saman lupa mengirimkan madunya lagi, maka tidak ada kata maaf lagi baginya. Kemudian Ayu izin pada bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada pamannya. Pak Marto memperingati, sebelum maghrib sudah harus pulang. Ayu mendengar Saman mengeluh jika gara-gara Bu Waru
Ia sampai lupa harus mengirimkan madu. Ayu berkata, Saman yang terlambat, kenapa Buaro yang disalahkan? Lagi pula Buaro itu niatnya baik, agar mereka belajar disiplin. Buaro tuh maksudnya baik loh, biar kalian lebih disiplin. Kemudian, sebuah mobil lewat di hadapan mereka, yang memberitahukan bahwa besok ada pertunjukan wayang di kampung sebelah. Saman dan Adi pulang lewat hutan. Adi selalu takut jika melewati hutan itu, karena disinilah tempat Pak Karta kehilangan satu jarinya saat 30 tahun yang lalu. Ketika bercerita, tiba-tiba Saman menghilang. Kemudian terlihat di belakang Adi, ada sosok hantu waktu maghrib. Gak lucu loh, Man. Saman! Langsung. Saman berkata, setan itu nggak ada. Kalau ada di sini, tak gebukin setannya, ucap bocil bermulut sompral itu. Film beralih kepada Ayu yang sudah sampai di rumah pamannya. Ternyata paman Ayu adalah Karta. Karta kini tinggal di tengah hutan sendirian. Ia lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan warga desa. Maka dari itu, Ayu selalu mengirimkan makanan untuknya. Saat itu, karena sudah waktu maghrib, Karta menyuruh Ayu untuk pulang. Selat suruh Ale, balik. Ketika waktu maghrib, para anak-anak